Senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain. Senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud, karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit. Kalau engkau sama dengan Yesus, hidupmu mengampuni orang. Tidak ada benci di hati, tidak ada iri di hati, tidak ada menyimpan dendam di hati. Bersih hatimu dari kebencian. Karena kasih Yesus, maka orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, maksudnya mudah dibentuk, mudah diajar. Kalau engkau rendah hati, engkau tidak tersinggung. Orang sombong itu ciri-cirinya tersinggung, sakit hati. Orang sombong itu orang yang ingin diakui. Orang sombong itu orang yang egois. Maka kalau engkau sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit tersinggung, ciri kesombongan itu masih ada. Kalau saya masih sakit hati, berarti masih ada kesombongan pada saya. Saya cek diri saya, masih adakah sakit hati? Kalau ditanya detik ini, tidak ada. Saya tidak ada sakit hati. Adakah yang menyakitiku? Ada. Adakah yang menggosip aku yang jelek? Ada. Apakah aku sakit hati? Tidak. Saya putuskan mengampuni, saya putuskan mengasihi. Bahkan kalau mereka datang putraktir ke BPK Rika, serius, karena memang saya nggak ada benci di hati saya. Apakah saya sempurna? Tidak. Karena saya mau belajar rendah hati. Orang rendah hati itu tidak tersinggung. Karena sudah rendah dia, kayak mana dia tersinggung dan rendah kali? Biarlah engkau direndahkan serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi kata yang merendahkan engkau. Karena engkau sudah belajar kayak Tuhan Yesus, direndahkan, diludahi, dipitnah, dipukul, dicambuk, semua hujat ada pada dia. Dari salib itu lihat, tidak satu kata pun mulutnya membalas. Dia Tuhan. Orang rendah hati tidak tersinggung. Orang rendah hati tidak mudah marah. Orang rendah hati pengampun. Orang rendah hati, orang yang murah senyum. Orang yang rendah hati, murah memberkati. Bagi saya yang kita butuhkan hari ini optimisme dan humbleness. Jadi kita harus optimis tapi tetap rendah hati, jadi tidak sombong. Kita optimis ya, memang kita harus percaya diri kan, tapi kita juga tetap rendah hati, mau belajar, mau mendengarkan, mau mengimprove dan mau berkolaborasi. Ada dua hal. Pertama itu harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya curiosity. Kalau kita terlalu percaya diri, kita merasa bahwa dunia itu suka dengan kita tanpa bisa melihat blind spotnya kita, atau tadi strength-nya kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik kegagalan. Saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi ya inilah aku apa adanya, inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak, biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu, tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi, jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana, tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam, tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Rendah hati itu bukan minder, melainkan ciri khusus paling istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, yang tidak pernah merasa bangga dengan jabatan dan kedudukan. Sebab bagaimanapun jabatanmu sedang ada di puncak tertinggi, ketahuilah, tidak selamanya engkau berada di puncak itu.
Dan ketika engkau sedang jatuh di bawah, yakinlah juga tidak selamanya engkau di bawah. Ya, dunia ini berputar, terus silih berganti. Maka tidak ada hal yang dibanggakan dari kedudukan dan jabatanmu. Rendah hati bukan minder. Antara rendah hati dan rendah diri. Rendah diri itu menilai diri kita tidak ada apa-apanya, tidak bernilai. Itu rendah diri. Kalau rendah hati itu saya tahu saya bernilai, tapi saya memberi ruang pada yang lain untuk juga mengekspresikan dirinya, menampilkan, itu namanya rendah hati. Tidak sombong, tidak mentang-mentang punya kemampuan, punya skill, terus semuanya ingin dianu sendiri. Itu namanya kesombongan. Lawannya rendah hati. Kalau rendah hati itu dibalik kesadaran bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya juga mengakui mungkin orang lain punya kebisaan yang sama atau kebisaan yang berbeda dari saya, tapi sama-sama namanya kebisaan, harus saya hargai. Jadi keistimewaannya rendah hati itu dia sadar diri siapa aku dengan segala kebisaanku, tapi juga mengakui yang lain yang mungkin punya kebisaan juga selain saya. Ini namanya rendah hati. Kadang-kadang kita lihat ada orang ini pinter loh, luar biasa, tapi masih memberi ruang pada yang lain, itu juga bicara. Ini namanya rendah hati. Tidak mentang-mentang sudah, wah ini tokoh kita, terus yang lain nggak dikasih jatah ngomong, dia sendiri yang ngomong. Itu namanya kurang rendah hati. Kalau rendah diri ini memvalue dirinya terlalu rendah. Siapalah saya, siapalah aku tidak ada nilainya, sudahlah biar yang lain saja. Ini namanya rendah diri. Padahal kalau kita membaca diri kita lebih detail, ya siapa tahu kita ini ada hal yang bisa diberikan, bisa dimanfaatkan untuk sesama. Orang yang rendah diri atau minder itu seperti orang sombong, kemanfaatnya jauh berkurang untuk sesama. Yang satu karena terlalu ingin menghegemoni, mendominasi. Yang satu karena terlalu ingin menyembunyikan diri, merasa tidak mampu padahal mungkin banyak kebisaan. Nah, memang sikap tengah-tengah antara sombong dan rendah diri itu ya rendah hati. Nah, namanya rendah hati itu perlu dijaga, kerendahan hati itu. Karena hati itu bisa berubah. Orang yang dulunya rendah hati bisa jadi hari ini belum tentu rendah hati loh. Ya, orang yang dulunya mengasihi hari ini belum tentu tetap mengasihi. Kita mesti tahu hati manusia bisa berubah. Hati manusia ini perlu dijaga. Makanya kita ngomongkan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kualitas hati itu menentukan kualitas kehidupan. Kalau hati dijaga dengan baik, makanya kualitas hidup akan jauh lebih baik. Orang kalau sudah sombong, rusak semuanya. Dari awalnya mengasihi, bisa mengintimidasi. Dari awalnya itu sama orang mengasihi, lama-lama bisa semena-mena. Sombong itu merusak. Hati berubah, berbahaya. Makanya hari ini, kalau ada noda kesombongan sekecil apapun, buka hati sama Roh Kudus. Karena cuma Tuhan yang bisa menguji hati kita. Tuhan yang bisa cek hati kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Ini tentang pentingnya kerendahan hati dalam diri seseorang. Sifat rendah hati ini seringkali kurang disadari untuk sebagian orang. Sahabat sepertiga malam, berbagai ungkapan dapat digunakan untuk menunjukkan kerendahan hati, tergantung pada konteksnya. Penting untuk diingat bahwa ungkapan rendah hati harus tulus. Jika terlalu dibuat-buat, hal itu dapat dianggap sebagai merendah untuk meroket atau humble bragging yang justru terkesan tidak tulus. Rendah hati bisa menjadi bahan perenungan. Menjadi pribadi yang rendah hati tak ada salahnya. Orang yang rendah hati akan terlihat low profile. Selain itu, orang yang rendah diri bisa menyenangkan semua orang. Orang yang rendah hati akan selalu menganggap semua pencapaiannya belum apa-apa dibandingkan orang lain. Itu juga membuktikan orang yang rendah hati memiliki ambisi untuk terus berkembang. Selain itu, orang yang rendah hati juga tak akan jemawa dengan pujian-pujian yang berujung pada kejatuhan. Percayalah, seseorang yang rendah hati akan lebih banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Jangan pernah merasa mulia dengan cara merendahkan orang lain. Kemuliaan hanya milik mereka yang punya kerendahan hati. Seperti halnya ilmu padi, semakin berisi maka akan semakin merunduk.